Oke, baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Cumain Cabe. Sudah agak lumayan lama ya guys ya, kita tidak edukasi tanaman kita. Alhamdulillah tanaman kita sekarang menginjak di usia 126 hari guys. Inilah kondisinya gitu ya, sudah mulai ada yang merah kembali. Dan ini dulu yang kita edukasi tidak berbuah guys, ini alhamdulillah berbuah, bahkan lebat sekali ya untuk kelihatan cikal bakal daripada pembungaannya. Oke guys, kita akan keliling lahan dulu melihat tanaman cabai kita. Yang saya rasakan hari ke hari semakin glowing ini ya, berkat doa dan support dari teman-teman semua guys ya. Ini lokasi lahan yang sebelah sini guys ya, walaupun kecil tapi buahnya hebat guys. Oke guys, kita akan lihat ke lahan yang sana. Ini lahan yang sebelah sini, Masya Allah sudah mulai ketemu guys ya. Ini tuh ya, ini harus ada perbaikan di bidang tali lajarannya supaya ini ke atas guys ya, tidak ke bawah. Oke guys, kita akan lihat sepil lokasi yang sebelah sini. Nah ini ya, kita akan lihat, diperlihatkan sampai yang mau yang bagus dan yang jelek kita akan perlihatkan pada kesempatan kali ini. Kekurangannya apa saja ini ya. Setelah kemarin kita ada rintangan yaitu tentang pH drop. Alhamdulillah setelahnya kita sering memasukkan asam humat dan kalsium, ini semakin jos gandos guys ya. Ini lihat guys, wow, buahnya guys mantap nih. Ini satu pohon ini luar biasa. Kita lihat juga di yang ini guys. Ini kemarin hari Rabu, hari Senin. Ya, hari Senin lah. Kita sudah petik yang ke 7, yang ke 8. Guys, inilah ya tanaman kita yang usianya 126. Yes. Ini kelihatannya buah semua guys. Ini baru masih buah pertama guys ya. Buah pertama sudah mulai yang matang ke atas. Gitu ya guys. Mantap pokoknya. Insya Allah kita akan melakukan pemetikan di hari Sabtu atau Ahad. Tapi kiranya ini akan dilakukan pemetikan di hari Ahad, karena hari Sabtunya kita mau ada acara ini guys ya, alumnian di pesantren. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengedukasi perawatan dan tentang obat-obatan pada kesempatan kali ini. Tapi kalau teman-teman ada yang nanya tentang perawatan dan obat-obatan di dalam perawatan cabai saya ini, yaitu varietas ori 212, silakan teman-teman komen saja guys ya. Tapi namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang edukasi modal awal dan pemetikan guys ya. Pemetikan keberapa modal saya pulang gitu ya. Sehingga ini adalah alhamdulillah rasa syukur yang tidak bisa dikata-kata. Ini adalah hasil apa ya, batinya gitu ya guys. Sisanya yang nanti ini akan menjadi barokah
di kehidupan saya. Nah, teman-teman juga bisa ya, insya Allah. Ketika kita ada tekad niat dan ada keinginan untuk bertani di bidang hortikultura, teman-teman juga bisa nanti ini seperti saya, guys. Ini adalah semua gimana ya, sisa daripada modal yang sudah terkembali gitu, guys ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengedukasi modal awal dan total pendapatan. Nanti kita potong modal awal dengan pendapatan gitu sih, guys ya. Nah, ini guys, ini adalah catatan, di mana catatan ini saya akan edukasi kepada teman-teman semua supaya menjadi motivasi dan tambah semangat di dalam bertani. Oke guys. Yang pertama saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim ya. Kita supaya barokah ya guys di hadapan Allah. Kita harus pakai bismillah dong, kan kita muslim. Nah, ini adalah rekapan modal dan pemetikan pertanian cabai. Jumain Cabai Channel ya. Satu guys, saya akan membahas modal awal. Ini gak kelihatan ya, ini aja. Nah, kelihatan mungkin seperti ini. Modal awal ada 3 periode. Satu yaitu dasaran. Dasaran ini saya menghabiskan 1,59, artinya 1.905.000 guys ya. Ini untuk dasaran, mulai mulsa, mulai pupuk dasar ya, mulai olah lahan seperti itu guys. Nah, kita menghabiskan 1,59. Yang kedua, kita agendakan untuk perobatan guys, yaitu dari 1 sampai 50 HST. Itu artinya kita beli obat-obatan guys ya. Kita mengeluarkan modal 1.096.000. Lebih baik duduk ya guys ya. Kita akan duduk aja. Oke guys, kita edukasinya sambil duduk aja ya. Ini adalah rekapan modal dan pemetikan pertanian cabai Jumain Cabai Channel ya. Satu, modal awal kita terbagi dalam 3 fase. Ada fase dasaran, fase 1 sampai 50, fase 50 sampai 100. Nah, dasaran kita menghabiskan 1,595, dan untuk fase 1 sampai 50 HST itu pembelian obat-obatan guys ya. Maksudnya ini adalah kita mengeluarkan 1.096.000 rupiah. Dari fase 50 sampai 100 HST kita beli obat-obatan yaitu 872.000. Nah, totalnya adalah 3.563.000. Nah, sekarang kita akan beralih ke data panen. Dari panen 1 sampai 8 alhamdulillah kita sudah balik modal guys ya. Pertama, pemetikan yang pertama itu kita mendapatkan 5 ons. Ini dibagikan ya sama tetangga. Yang kedua 1 kilogram kita di bulan Ramadan itu tanggal 6 di harga 55. Nah, totalnya 55.000 guys ya totalnya karena 1 kilo. Ketiga mendapatkan 3 kilogram. Ini di harga 65.000. Totalnya 195.000 guys ya. Pemetikan keempat itu kita naik alhamdulillah, ini sangat jauh, 8,5 gram di bulan Ramadan tanggal 19. Itu harganya Masya Allah naik lagi 75. Kita mendapatkan uang 637.500. Pemetikan yang kelima kita mendapatkan 7 kilo karena intervalnya cepat ini guys ya, karena harganya masih seimbang, yaitu 75. Kita mendapatkan uang 525.000 guys ya. Yang keenam kita mendapatkan 15 kilo, itu harganya sama 1.125.000. Dan pemetikan yang ke-8, yang ke-7
kita mendapatkan 12 kilo. Ini kenapa turun? Karena intervalnya 2 hari guys ya. Ini di bulan 2 Ramadan, 28 Ramadan, dapatkan harga 80, yaitu totalnya 960. Mantap guys. Nah ini yang paling mantap. Yang terakhir adalah pemetikan yang ke-8, mendapatkan 17,5 kg di 2 Syawal guys ya. Kita mendapatkan harga yang fantastis 115.000 guys, yaitu kita mendapatkan 2.012.500. Total dari 2 sampai 8, karena 1 tidak dihitung karena dibagikan, yaitu mendapatkan uang 5.509.500. Nah kita kembali kepada modal awal. Modal awalnya kita ini 3.563 guys ya. Nah kita potong pendapatan yaitu 5.509.500. Nah maka sisanya adalah 1.096.500. Berarti sisanya 1.965.000 di pemetikan yang ke-8. Alhamdulillah guys, ini saya mengedukasi, bukan sombong, tapi hanya sebagai motivasi aja guys ya, bahwa bertani pun kita bisa sukses. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat saya edukasi pada kesempatan pagi hari ini, dengan catatan bukan untuk menggurui, tapi hanya mengedukasi tanaman saya supaya menjadi motivasi dan jadi semangat bagi teman-teman, khususnya bagi para pemuda ya. Jangan hanya berkeinginan dan berkemauan pergi ke kota saja gitu ya, tapi kita harus bisa menguasai daerah sesuai dengan ayatnya, la uksimu bihadal balad. Kita itu harus mencintai tempat kita dan kita harus makmurkan tempat kita, karena dengan kita memakmurkan dan mencintai daerah kita, kita akan diberikan manfaat oleh alam sekitar kita. Buktinya saya ini guys, ini udah pemetikan yang ke-8, saya udah balik modal, tapi cabai masih seperti ini ya. Siapa yang menanam, dialah yang memetiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai kata-kata akhir buat para pemuda milenial, la uksimu bihadal balad. Jadikanlah negeri ini jadikanlah kita cinta terhadap negeri kita, dan kita suka terhadap alam di sekitar kita. Nanti alam ini akan memberikan yang terbaik bagi kita, bagi yang mencintainya dan mengelolanya dengan rapi dan hebat gitu ya, seperti ini. Itulah motivasi bagi pemuda. Jangan sampai banyak keinginan pergi ke kota, tapi lihatlah saya sebagai pemuda milenial, umur saya kisaran 33 tahun, tapi saya bergelut di bidang hortikultura. Alhamdulillah Allah memberikan kesuksesan. Semoga teman-teman yang baru gabung di channel ini menjadikan motivasi dan tambah semangat dalam berkeinginan untuk bertani. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe jika manfaat video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.